warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Silakan simak, pahami dan pelajari dengan baik. Halo semua, sekarang kita masuk di materi teks eksposisi KD 3.3. Apa sih eksposisi itu? Eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk menginformasikan tentang sesuatu atau menerangkan suatu topik kepada pembaca dengan tujuan memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Untuk memahaminya, pembaca perlu proses berpikir dan melibatkan pengetahuan. Paragraf eksposisi umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Berikutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, antara lain yang pertama, gaya informasinya yang mengajak. Yang kedua, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang keempat, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap si pembacanya. Yang kelima, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang keenam, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang ketujuh, berusaha menjelaskan sesuatu dan netral. Yang selanjutnya, penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Yang ketujuh, berusaha menjelaskan sesuatu. Nah, yang terakhir, adanya dukungan berupa data, yaitu data-data fakta ya pastinya. Selanjutnya ada isi teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki isi antara lain yang pertama, ada permasalahan. Permasalahan itu isinya gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. Yang kedua ada argumentasi, penjelasan secara mendalam tentang pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta sebagai penjelas dari argumen si penulis. Yang ketiga ada pengetahuan, isinya mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan gagasan utama. Yang terakhir ada rekomendasi, salah satu penguat dari pendapat serta argumen atau pendapat yang ditunjang oleh fakta. Berikutnya ada struktur teks eksposisi. Teks eksposisi secara umum memiliki 3 struktur. Di antaranya yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Adalah bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat atau tesis sang penulis. Bagian ini juga biasa disebut sebagai bagian pembuka. Yang kedua ada argumentasi, adalah bagian yang berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Yang ketiga ada penegasan ulang pendapat, merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat sang penulis. Nah, itulah pemaparan materi teks eksposisi KD 3.3. Bagaimana? Kalian sudah paham atau belum? Materi ini masih bisa kalian dapatkan pada modul di portal belajar teks eksposisi KD 3.3. Setelah itu, kalian tetap harus mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.